Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, inilah Muhammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022-2027 mulai Senin 29 Juli 2024. Dengan penunjukan ketua baru, sejumlah pembuktian telah dinanti dari KPU. Sebab hal itu bukan semata untuk mengisi kekosongan jabatan dan demi kelancaran tugas-tugas KPU menuju Pilkada serentak 2024. Informasi selanjutnya ini terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam penelusurannya, KPK menemukan ada 3 rumah sakit swasta mengajukan klaim pembayaran fiktif ke BPJS Kesehatan demi keuntungan pribadi. Menurut KPK, dari aksi nakal 3 rumah sakit itu, negara dirugikan miliaran rupiah. Terakhir ada pembahasan mengenai konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah kepada organisasi keagamaan. Setelah 2 bulan melakukan kajian, Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima konsesi tersebut. Apa yang membuat mereka akhirnya menerima? Seperti apa nantinya mereka akan menjalankan amanah konsesi itu? Semua informasi tadi itu akan kami rangkum dalam Inilah Berita. Bersama saya Restu Landari, inilah berita selengkapnya. Setelah menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU RI sejak 4 Juli 2024, Muhammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU RI definitif periode 2022 hingga 2027 mulai Senin 29 Juli 2024. Penunjukan Afif dilakukan berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar sehari sebelumnya. Dengan penunjukan ketua baru, sejumlah pembuktian telah dinanti dari KPU. Sebab hal itu bukan semata untuk mengisi kekosongan jabatan dan demi kelancaran tugas-tugas KPU menuju Pilkada serentak 2024. Jejak hitam yang dibuat ketua sebelumnya Hasyim Asyari membuat KPU juga memiliki pekerjaan rumah soal pembuktian integritas dan profesionalitas. Di samping kasus asusila yang akhirnya membuahkan pemecatan, Hasyim juga sudah membuat kontroversi sejak awal menjabat. Ia menjadi potret pejabat yang merendahkan aturan etik karena terus melakukan pelanggaran meski diberi peringatan keras. Mulai dari kasus kedekatan dengan ketua umum partai, pernyataan yang partisan, sampai memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR. Sederet kasus itu menunjukkan betapa bahayanya jabatan ketua KPU di tangan pejabat yang tidak menggenggam erat etika. Dosa yang dibuatnya berdampak dahsyat pada demokrasi negeri ini sampai ke masa depan. Jika melihat lebih jauh ke belakang, Ketua KPU sebelum Hasyim, Arief Budiman juga diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Arief terbukti melanggar etik karena mendampingi dan menemani Evi Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta. Itu artinya sudah 2 ketua KPU terakhir pupus jabatan dengan dipecat. Catatan kelam ini jelas tidak boleh lagi terulang untuk ketiga kalinya. Berdasarkan rekam jejaknya, Muhammad Afifuddin semestinya sudah tidak asing dengan tuntutan integritas dan profesionalitas KPU. Bahkan Afif sudah lebih dulu akrab dalam soal pengawasan penyelenggaraan pemilu karena sebelum bertugas di KPU, ia lebih dulu menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pada akhir masa purna tugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai anggota DKPP ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI. Dengan begitu, Afif semestinya bisa menjadi nahkoda yang mengembalikan muruah dan citra KPU. Sebaliknya pula, sungguh ironis jika ia sampai mengulang coreng ketua sebelumnya. Afif mesti memahami jika sejarah kelam KPU tidak dapat diperbaiki, bahkan justru bertambah. KPU benar-benar akan dicap sebagai pengkhianat rakyat. Pasalnya, ketika rakyat sudah bersusah payah berpartisipasi dalam demokrasi, KPU justru menjadi benalunya. Kualitas akhir penyelenggaraan pemilu menjadi amat mudah disangsikan ketika perilaku bobrok para pejabat penyelenggaranya terus terjadi. Untuk menepis semua kekhawatiran itu, tidak ada cara lain kecuali pembuktian kinerja sejak awal menjabat. Dalam soal ini, Afif memang memberikan sinyal cukup baik dengan langsung memberikan laporan proses penyusunan peraturan KPU atau PKPU terkait dengan logistik untuk pilkada. Tidak hanya itu, Afif mengatakan KPU juga tengah melakukan penetapan susunan daftar pemilih sementara atau DPS di seluruh provinsi. Selanjutnya, KPU juga akan menetapkan PKPU tentang kampanye para pasangan calon kepala daerah. Sederet tugas lain KPU yang juga sedang berjalan adalah penyiapan PKPU terkait dengan dana kampanye dan persiapan pendaftaran pencalonan yang akan berlangsung sekitar sebulan lagi. KPU juga sudah menjalin konsolidasi dengan beberapa lembaga penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Betul
betul bahwa pembuktian kinerja Afif masih amat panjang karena baru dimulai. Sebab itu pula tidak hanya Bawaslu, rakyat juga harus semakin kritis mengawal dan mengawasi sepak terjang KPU. Tidak ada celah untuk keterlambatan apalagi pelanggaran sekecil apapun. Inilah kesempatan terakhir bagi Afif sebagai ketua untuk membuktikan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih memiliki muruah di negeri ini. Nah, kalau menurut kawan inilah bagaimana? Tulis ya pendapatnya di kolom komentar. Amat memalukan, itulah kalimat yang pas untuk menggambarkan situasi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam penelusuran mereka menemukan ada 3 rumah sakit swasta mengajukan klaim pembayaran fiktif ke BPJS Kesehatan demi keuntungan pribadi. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut dari aksi nakal 3 rumah sakit itu negara dirugikan miliaran rupiah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan langkah serupa juga dilakukan rumah sakit pemerintah baik pusat maupun daerah. Secara tidak langsung, temuan itu boleh jadi fenomena gunung es yang baru terlihat pucuknya. Aksi 3 rumah sakit itu pun terbilang nekat dari memanipulasi catatan medis yang mencapai 3.000 klaim fiktif hingga menggunakan nama peserta BPJS yang tidak pernah berobat untuk mengajukan klaim. KPK meyakini mulusnya aksi tersebut tak lepas dari persengkongkolan banyak pihak, mulai dari dokter nakal hingga manajemen tertinggi rumah sakit. Beginilah hasilnya jika layanan kesehatan sudah beralih orientasi dari layanan ke industri, dari mengobati ke kapitalisasi. Berbagai cara dipaksa menjadi halal oleh rumah sakit pemburu duit itu. Tentunya berbagai dalil sudah disiapkan untuk membenarkannya. Namun apapun dalilnya, ketiga rumah sakit itu telah cacat moral sehingga tak lagi layak menyandang titel lembaga penyedia layanan kesehatan. Tak pantas tentunya nikmat sehat dari Tuhan diturunkan lewat orang-orang yang tak bermoral seperti itu. Akan tetapi, jika ditilik lebih jauh, kecurangan rumah sakit itu terjadi karena mereka melihat adanya celah yang bisa dimanfaatkan. Sekecil apapun itu, kesempatan masih ada di depan mata mereka sehingga sayang kalau dilewatkan. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Kasus itu sekaligus jadi tamparan keras buat BPJS Kesehatan karena mereka masih dibobol sampai miliaran rupiah. Bahkan bisa jadi sampai triliunan rupiah karena KPK bersama BPJS Kesehatan hingga saat ini masih melacak satu persatu klaim yang diajukan rumah sakit di seluruh Indonesia. Profesionalitas BPJS Kesehatan dalam menjalankan asuransi kesehatan juga perlu dipertanyakan, utamanya soal sistem verifikasi klaim. Bagaimana bisa sebuah lembaga negara yang keberadaannya dipayungi undang-undang sampai dibohongi oleh 3.000 klaim fiktif? Ujung-ujungnya bukan cuma negara yang dirugikan, masyarakat juga dirugikan. Sebagai pembayar iuran tiap bulan, masyarakat berhak mendapat jaminan iuran yang mereka bayarkan itu sesuai peruntukan. Jika sakit, pembayar iuran berhak mendapat layanan kesehatan. Dan jika sedang sehat, iuran tersebut untuk mereka yang sedang berobat. Hilangnya uang miliaran rupiah itu juga berpotensi menipiskan keyakinan masyarakat untuk mempercayakan dana mereka dikelola BPJS Kesehatan. Mudahnya iuran asuransi ditilap oleh rumah sakit itu menjadi potret betapa rapuhnya sistem pengelolaan uang milik masyarakat. Sungguh berbahaya jika kepercayaan masyarakat menurun di tengah fakta masih minimnya kesadaran masyarakat untuk taat membayar iuran BPJS Kesehatan. Kebanyakan baru membayar iuran jika sudah masuk rumah sakit. Kebobolan kali ini mesti jadi pelajaran berharga bagi BPJS Kesehatan untuk terus menyempurnakan sistem pengelolaan asuransi. Adapun bagi KPK, kasus ini mestinya mendorong lembaga anti rasuah itu serius memburu uang masyarakat yang telah digarong oleh pencoleng berkedok rumah sakit. Para penyidik KPK mesti mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan menuntaskan kasus ini. Sambil memburu Harun Masiku yang sudah 4 tahun buron, KPK juga harus membongkar berbagai kasus penggarongan keuangan negara, termasuk memburu manajemen rumah sakit dan dokter nakal itu. Seret mereka semua ke meja hijau agar kepercayaan rakyat terhadap lembaga dan asuransi bisa tumbuh. Setelah 2 bulan melakukan kajian, Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima konsesi tambang yang diberikan pemerintah untuk ormas keagamaan sesuai peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024. Menurut informasi yang beredar, keputusan itu diambil dalam rapat pleno pimpinan pusat Muhammadiyah pada 13 Juli lalu. Melalui mekanisme organisasi yang mengedepankan prinsip sistem organisasi dan bersifat kolektif kolegial, keputusan itu diambil secara resmi. Mayoritas pimpinan Muhammadiyah melihat aspek maslahat yang lebih besar ketimbang mudorotnya.
Tujuannya untuk kepentingan umat dan bangsa. Selanjutnya tanggal 27-28 Juli pimpinan pusat Muhammadiyah akan melakukan konsolidasi nasional. Seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia diundang ke Yogyakarta untuk mendapatkan penjelasan langsung agar tak terjadi kebingungan dan informasi yang simpang siur. Bagi Muhammadiyah tentu ini bukan keputusan mudah. Di tengah desakan sebagian warga persyarikatan yang menuntut PP Muhammadiyah menolak tawaran ini, para pimpinan melihat sebuah celah positif. Dari celah itulah argumentasi yang lebih besar dibangun. Sebagai gerakan Islam yang memasuki multidimensi kehidupan berbangsa dan bernegara, ini kesempatan bagi Muhammadiyah untuk ikut serta mengelola sumber daya alam Indonesia bagi kemakmuran dan hajat hidup rakyat sebagaimana amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pintu yang sebelumnya sama sekali tertutup, digembok kelompok kepentingan tertentu, dijaga para oligarki, akhirnya terbuka. Ada keraguan dan kecemasan untuk memasuki pintu itu, tapi keputusan harus diambil dengan segala risiko dan tantangannya yang secara objektif tentu Muhammadiyah mampu mempertanggungjawabkannya. Lahirnya PP nomor 25 tahun 2024 tentang pemberian konsesi tambang batubara bagi ormas keagamaan boleh jadi kontroversial. Banyak pihak menudingnya sebagai bentuk political gratification agar kelompok kepentingan berbasis agama bungkam dan tidak bersikap oposan kepada pemerintah. Anggaplah tudingan itu benar, meski banyak hal masih bisa diperdebatkan. Tapi bagi Muhammadiyah sebenarnya ini merupakan peluang positif untuk menjawabnya dengan kemampuan yang dimilikinya. Entah kapan lagi bisa terjadi. Yang jelas dengan ini Muhammadiyah bisa menunjukkan kiprahnya mengelola sumber daya alam berbasis mineral. Bukankah Muhammadiyah adalah organisasi besar dan dalam kurun terakhir ini mulai bergerak di bidang bisnis dan ekonomi? Di atas segala kepentingan dan perbedaan politik, Muhammadiyah telah teruji terus konsisten berbuat bagi bangsa dan negara. Siapapun yang menang pemilu, partai apapun yang berkuasa di parlemen, bukankah kampus dan sekolah-sekolah Muhammadiyah tetap mendidik anak-anak bangsa? Tidakkah rumah sakit penolong kesengsaraan umat atau PKU tetap melayani pasien tanpa diskriminasi identitas? Kerja dan gerak organisasi Muhammadiyah tidak ditentukan berdasarkan keputusan politik yang bersifat periodik, tetapi berbasis pada nilai-nilai dasar dan perjuangan yang bergerak ke masa depan diserta sistem organisasi yang modern. Terbukti, selama lebih 1 abad usianya bahkan lebih tua dari umur Republik Indonesia, Muhammadiyah telah menunjukkan kontribusinya di berbagai dimensi kehidupan untuk umat dan bangsa, bahkan mulai ke ranah global. Di bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan ribuan taman kanak-kanak sampai universitas. Di bidang kesehatan, Muhammadiyah punya ribuan klinik dan rumah sakit. Di bidang sosial, politik, hukum, budaya, ekonomi, hingga lingkungan hidup, amal-amal usaha Muhammadiyah bertebaran menggerakkan negeri. Kehadiran Muhammadiyah telah memberikan manfaat besar di banyak bidang kehidupan bagi masyarakat luas hingga ke daerah-daerah terjauh. Boleh jadi, banyak pihak meragukan kemampuan Muhammadiyah mengelola tambang. Ini mirip ketika dulu Muhammadiyah berinisiatif mendirikan sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, sampai perkebunan. Banyak kalangan meragukan kemampuan Muhammadiyah mengurus semua itu. Tapi apa hasilnya? Data menunjukkan Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dengan aset terbesar di Indonesia yang semuanya dikelola secara transparan dan profesional, menjadi contoh dunia. Demikianlah keputusan itu telah diambil, kini Muhammadiyah telah memasuki pintu baru untuk mengelola sumber daya alam milik Republik. Ada kesempatan besar bagi warga persyarikatan menunjukkan kapasitas dan kualitasnya di bidang ini. Para profesional pertambangan yang merupakan kader persyarikatan bisa ikut ambil bagian. Fakultas dan jurusan-jurusan pertambangan atau bidang terkait lainnya di berbagai kampus Muhammadiyah jadi punya laboratoriumnya yang nyata. Serta pemikir hingga ekonom Muhammadiyah bisa tampil memberi teladan di bidang ini. Hasilnya untuk siapa? Bagi Muhammadiyah, manfaat ekonomi dari pengelolaan tambang ini tentu akan diberikan sebesar-besarnya buat umat dan bangsa. Lebih luas untuk program-program kemanusiaan di ranah global seperti banyak dilakukan Muhammadiyah selama ini. Jika kekayaan alam Indonesia seharusnya dimiliki dan dikuasai negara untuk seluas-luasnya kepentingan rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Muhammadiyah ingin mengambil peran yang spesifik tambang untuk kemakmuran bersama. Kita semua berharap jika prinsip kehati-hatian tetap dijalankan oleh Muhammadiyah dan juga ormas keagamaan lainnya dalam implementasi izin tambang ini ke depannya, semoga aspek good mining practice, aspek lingkungan dan aspek kebermanfaatan untuk ekonomi umat terus menjadi perhatian Muhammadiyah dalam menjalankan dan mengelola izin tambang dari pemerintah ini.
Demikian inilah berita kali ini. Jangan lewatkan inilah berita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Anda pun juga bisa ikuti update berita harian seputar politik, nasional, olahraga, sains dan teknologi hingga informasi hiburan dan gaya hidup hanya di inilah.com. Saya Restu Landari, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.